bukan pemimpinnya yang nggak ada, tetapi cara merekrut pemimpin itu. Banyak betul pemimpin di kita, tapi kan mesti lewat threshold, mesti lewat upeti, mesti money politics, macam-macam kan. Jadi itu sebetulnya konyolnya tuh. Jadi orang baik, orang bagus, orang yang mampu untuk melihat masa depan bertebaran di Nusantara. Cuman dipagari oleh aturan-aturan yang sifatnya oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi di channel yang keren ini. Kali ini ada rubrik baru ya. Backgroundnya sih tipu, tetapi ini agak berbeda dengan tipu. Kalau tipu saya dibatasi 3 pertanyaan. Kalau sekarang saya boleh tanya apa saja. Nah, nama rubrik baru ini namanya dicecar ya. Jadi dicecar itu adalah dialog cerdas secara refli. Tidak mungkin juga kalau kita mengundang orang dungu untuk dicecar. Karena itu yang harus dicecar terlebih dahulu adalah orang yang mengaku dirinya tidak dungu. Dan banyak pengikutnya itu bahkan membuat video YouTube yang namanya rogerisme ya. Luar biasa ya, rogerisme. Jadi ada paham baru yang namanya rogerisme atau rogerisme. Tidak lain siapa dia? Rocky Gerung. Bang, selamat siang. Hai. Bang. Siang. Rogerisme itu padanannya itu Harunian. Wah, Harunian. Bedanya kalau jemaah Harunian. Iya, kalau Harunian itu kan kelompok manusia. Kalau rogerisme itu Harun. Iya, tapi rogerisme itu lebih pada pengikut dalam dialog pikiran. Kalau jemaah kan jemaah bisa saja jemaah sholat, tidak ideologis sifatnya. Harunian tuh umatnya Harun. Gitu. Harunian umatnya Harun ya. Rogerisme adalah orang yang berpikir cara Rocky Gerung. Nah, rogerisme kan berbeda kan? Karena itu lebih dahsyat. Kalau rogerisme itu jauh lebih dahsyat. Bang Rocky gimana? Sehat-sehat aja ya? Sehat, sangat sehat. Biasa tinggal di pinggir hutan. Oh iya, saya ini agak susah menghubungi Bung Rocky ya. Kenapa? Karena tinggal di Hambalang. Padahal itu kan dekat dengan epicentrum kekuasaan baru. Kenapa? kenapa agak susah? Iya, justru karena ada epicentrum, sinyalnya disedot semua ke epicentrum. Kita ke bagian splatteran aja. Itu kayak saya lewat di istana ya. Ternyata tidak bagus sinyalnya. Begitu pulang di pedesaan, jauh lebih bagus sinyal di Palembang, di dekat rumah saya, di rumah saya lah, ketimbang sinyal di samping istana. Ini pertanda apa? Sinyal istana itu bukan sinyal digital, sinyal moral. Sinyal moralnya memang buruk dari situ. Ini para haters ini tambah lagi ya. Minimal mendengar pernyataan ini bertambah 1 hatersnya. Tapi mudah-mudahan loversnya bertambah 2. Jadi tidak tekor. Lalu surplus lah. Mudah-mudahan begitu ya. Kalau kita bicara hukum keseimbangannya, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu yang lovers katakanlah 10, yang haters 10. Sekarang yang lovers 2000, yang haters 1000. Jadi surplusnya banyak dan tambah banyak nih orangnya. Pengikut rogerisme. Yang bertambah haters itu yang tadi yang Refli lewat di depan Monas itu hatersnya bertambah di situ. Jadi yang berat nih bagi saya ya, saya ketawa-ketawa saja menikmati kebebasan, tapi dibilangin sakit hati. Iya itu. Yang bilang sakit hati itu orang iri hati, lihat orang lain sakit hati. Karena dia yang iri hati. Iya, mudah-mudahan. Karena itu hati-hati dengan hati. Iya. Oh, hati-hati dengan hati ya. Bukan hati-hati dengan HTI. Tapi HTI. Maksudnya hati-hati. HTI kan udah bukan, HTI itu udah dilarang. Hutan tanaman industri. Oh, itu ya. Kayaknya mau digusur jadi sawah. Maksudnya iya, kalau kita bicara problem pembangunan ini kadang-kadang kok perspektif lingkungannya jauh banget, nggak dipertimbangkan sama sekali, Bung ya? Iya, karena pikiran Republik di istana itu adalah
beton itu. Oke. Setiap ada tanah kosong jadiin beton itu. Ya. Sekarang dia sibuk sendiri, takut kehabisan pangan, mau cetak sawah lagi tuh. Padahal dulu sawah itu dibikin bandara tuh di Kulon Progo, sawahnya digusur jadi bandara. Ya. Di Majalengka digusur juga. Sekarang mestinya bandaranya digusur, dibikin sawah, jangan pakai lahan gambut. Iya. Lahan gambut itu merusak lingkungan kalau dijadiin sawah. Iya, ya itulah susahnya. Itu balik-balik otaknya. Memang sebenarnya ya, ini gejala apa? Kapitalisme, Bung ya. Kalau kita bicara kok pembangunan ini tidak environmental perspektif gitu, atau environment friendly gitu. Kapitalisme juga sekarang berubah tuh karena dipaksa untuk ethical solusinya mesti jelas. Jadi imperatif etis pada kapitalisme, sehingga green politics itu sebetulnya kapitalistik kan, karena yang ingin udara bersih itu cuma kapital, cuma elit kapitalis. Tapi kemudian Orang jadi pedesaan isu sudah partai green, buruh di. Jadi lucunya itu ekonomi hijau misalnya, lingkungan itu sekarang jadi kepedulian kelas atas, karena mereka yang ingin udara bersih. Tetapi dalam politik Eropa itu Green Party itu justru datang dari partai-partai kiri, karena ada soal injustice. Nah, karena itu aspek baru di dalam kapitalisme adalah green politics justru itu. Orang mulai kapok lah, mulai energi terbarukan, mobil non fosil, kan itu semua green economy itu. Nah, di kita yang suka dibalik-balik. Kalau di Indonesia, kalau saya lewat Raden Saleh itu ada Green Party ya. Ada plangnya itu. Entah masih ada enggak. Green. Ya Green. itu green karena warnanya doang. Warnanya hijau. Bukan karena etikanya. Okay, ya. Itu partai hijau ya, bukan partai hijau. Hijau sama hijau beda. Ada juga yang mata jadi hijau ya. kalau lihat kapital. Makanya, jadi hijau sama hijau kan beda. Bung, saya ingin memulai dari yang suka jadi hijau lihat kapital nggak perlu partai hijau, partai merah juga, partai kuning bisa jadi hijau kalau lihat Oke, ya, semua partai ya, karena memang namanya kapital kan tidak ada kewarganegaraan ya, dan tidak mengenal lockdown sepertinya. Saya nggak yakin tuh yang capital itu bisa lockdown. Pasti flight terus ya, zaman COVID-19 jangan-jangan malah flight terus ya. Ya, dapat dispensasi. Dapat dispensasi. Jadi orang nggak boleh mudik, kalau pebisnis boleh mondar-mandir. Tapi pebisnis sama pedagang apa bedanya tuh, Bung? Pebisnis itu biasanya ngepit map buat nunggu APBD itu. Jadi dia berbisnis pakai map, nungguin sekda, janjian di bandara. Kalau pedagang itu bawa barang, manggul cabai gitu, manggul apa gitu ya? Manggul. Oke. Dan digusur-gusur sama polisi kota tuh. Tapi benar berarti kebijakannya yang dibolehkan pebisnis bukan pedagang. Karena kalau pedagang kan manggul-manggul ke pesawat kan nggak mungkin itu. Kebutuhan kita dengan para pemanggul. Bukan para pebisnis ya. Itu yang namanya basic needs. Apalagi belajar online ya. Saya banyak sekali mendapatkan ini, Bung. Mendapatkan masukan-masukan. Memang spektakuler kan 5,6 triliun. Tapi luar biasa seperti penyelamatan Bank Senturi saja. Kalau tidak salah Bank Senturi kan 6,7 triliun. Jadi hampir mendekati itu loh 5,6 triliun untuk proyek online, belajar online yang mulai panas nih, Bung. Bung memperhatikan nggak itu, Bung Rocky? Iya, online itu Senturi itu karena bolong ditambal. Kalau sekarang justru diguyur dulu supaya dibolongin. Oh gitu ya. Karena 5,6 triliun itu, iya, saya duga dari awal 5,6 triliun itu memang perencanaan kejahatan itu melalui ilmu digital. Kan dari awal bisa terlihat tuh, Bos, begitu 5,6 triliun disebut, wah semua langsung datang dengan ide. Simpan dulu idenya. Tiba-tiba satu persatu dicicil, dikeluarin tuh. Itu kan perampokan digital sebetulnya kan. Bukan pelatihan digital, perampokan digital. Kalau pakai perspektif Perpu, saya tidak tahu apakah 5,6 triliun ini bagian dari pengeluaran keuangan negara dalam perspektif Perpu 1 2020 yang tidak boleh
gugat secara pidana dan perdata, tidak boleh juga digugat di dalam PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan kerugian negara. Jangan-jangan udah masuk skenario itu, Bung. Memang dari awal disiapin buat itu, karena itu dari awal udah diwanti-wanti, jangan kami gugat ya, karena kami mau merampok. Ini baru mulai ya. Buset. Saya ingin mulai dari pernyataan Aris Hazar ditipu edisi yang beberapa hari yang lalu. Dia bingung menyebutkan siapa kira-kira figur 2024 yang memenuhi ekspektasi dia. Dia agak bingung lah, dia sebut macam-macam ya. Akhirnya dalam keputusasaannya itu dia sebut mungkin boleh juga nih Rocky Gerung sebagai wakil dari apa dia bilang, umat atau publik atau masyarakat begitu. Gimana Bung Rocky ya menanggapi hal seperti ini ya? Saya juga berpikir terbalik sebetulnya tuh. Kalau saya ditanya saya akan sebut nggak ada cara lain selain menjagokan Haris Azhar. Karena akhirnya kita insider trading. Oh, insider trading. Terus iya, karena di luar sana orang kehilangan harapan. Sehingga orang terpaksa mencari stok yang sebetulnya bukan di situ tempatnya. Kayak keterpaksaan, tidak ada akar rotan pun berguna. Jadi keadaan itu yang memperlihatkan bahwa krisis kepemimpinan betul-betul serius di kita. Bukan pemimpinnya yang nggak ada, tetapi cara merekrut pemimpin itu. Banyak betul pemimpin di kita, tapi kan mesti lewat threshold, mesti lewat upeti, mesti money politics, macam-macam kan. Jadi itu sebetulnya konyolnya tuh. Jadi orang baik, orang bagus, orang yang mampu untuk melihat masa depan bertebaran di Nusantara. Cuman dipagari oleh aturan-aturan yang sifatnya oligarki. Hanya oligarki partai yang boleh memimpin macam-macam. Memang kita tahu itu adalah aturan. Tetapi aturan itu sengaja dibuat untuk menghalangi, bukan untuk menapis mereka yang bersih justru. Itu. Waduh, luar biasa ya. Itu juga kegelisahan saya, Bung ya. Aturan presidensial threshold yang 20% kursi atau 25% suara. Yang 2 edisi Pilpres terakhir hanya mendatangkan 2 calon saja karena ada pemborong partai politik kan, sehingga lawannya mau nggak mau 1 saja. Bung Rocky kan juga ikut demo itu di depan Mahkamah Konstitusi untuk minta presidensial threshold dihapuskan. Iya, kita join. Gitu. Tapi baru dijawab setelah pemilu selesai. Tapi sebenarnya kalau MK mau mengabulkan kan bisa saja. Oke, kita gagal di 2019. Tapi kalau MK mengabulkan untuk 2024 hilang itu aturan, kan sebenarnya begitu, Bung. Tapi MK ternyata tidak menghilangkannya. Gitu. Iya, kan kita tahu bahwa MK itu kan dibekali oleh peralatan filosofi yang namanya judicial activism. Ternyata dia justru pasif. Menunggu sinyal istana, boleh nggak? Jadi peralatan perangnya itu dia kunci sendiri karena di atasnya ada komandannya lagi. Padahal dia sendiri, MK itu komandan konstitusi. Disebut guardian of the constitution, justru diperalati dengan judicial activism. Tapi dia melakukan prinsip judicial pacifism. Kalau di hukum itu ada istilahnya judicial restraint. Jadi dia melockdown diri sendiri. Restraint. Jadi dia memang melockdown diri sendiri untuk tidak go beyond gitu ya. Padahal untuk kondisi republik yang masih carut marut ya nggak mungkin kita tidak bisa go beyond. Tapi tidak go beyond juga kalau kita bicara presidensial threshold kan sudah jelas di konstitusi. Hak partai politik, gabungan partai politik kan Bung. Tapi belum dijawab tadi 2024 tiba-tiba masyarakat enlighten semua, tercerahkan semua. Kemudian mereka merindukan sosok Václav Havel. Wah. Lech Walesa. Václav Havel. Kemudian Salvador Allende. Allende, Chile. Kita kan tidak pernah tahu juga Presiden Jokowi tiba-tiba meroket 2014 dan kemudian menjadi calon presiden hanya dalam jangka waktu berapa bulan.
Iya, karena itu nanti setelah COVID saya langsung mendaftar itu, maksa KPU supaya dipercepat pemilunya. Itu saya mau. Nggak usah tunggu 2024. Jadi memang ada suasana di dalam kehidupan politik. Kalau ada krisis, orang terpaksa mesti cari sinar apa yang paling mudah untuk memberi penerangan itu. Václav Havel juga begitu. Di tengah-tengah otoritarianisme Eropa Timur, Václav Havel datang dengan pikiran-pikiran yang pada mulanya diselundupkan bawah tanah. Namanya dulu apa itu? Samizdat. Kita masih ingat itu. Seluruh pamflet sastrawan yang namanya Václav Havel diselundupkan ke dalam pamflet-pamflet. Belakangan dia merumuskan pikiran oposisinya di dalam buku yang judulnya kalau saya masih ingat itu The Power of the Powerless. Kan itu buku Václav Havel waktu itu. Nah kita ada di situ sekarang juga, The Power of the Powerless. Karena model kita adalah argumentasi, talk show, The Power of the Powerless. Itu powerful nggak? Sekarang dia jadi powerful karena ada YouTube channel. Karena ada media sosial. Ya itu. Nah ini juga the power of the powerless. Refli Harun dia udah nggak punya power. Sekarang dia main YouTube tuh, tapi dia powerful sebetulnya. Walaupun dia powerless. Jadi bener aja semua orang kumpul menghasilkan ulang the power of the powerless. Isinya apa? Intellectual. Civil society leaders, informal leaders, bahkan formal leaders yang sekarang sedang diuji. Misalnya Bupati Bolmong, itu dia benar-benar tidak perlu lagi daftar di KPU tuh, tidak perlu lagi daftar cari partai, karena publik udah merasa ini pemimpin loh. Jadi itu kan contoh bagaimana pemimpin dihasilkan dari krisis. Sebaliknya pemimpin tertinggi, pemimpin elit sekarang di istana, justru diuji oleh krisis dan mereka gagal. Terbalik-balik kan, krisis mestinya membuat orang imun, daya tahan politiknya kuat. Sekarang daya tahan politik istana saya kira merosot. Bahkan PDIP udah nggak percaya tuh. Kalau kita baca ulasan-ulasan di media massa dan kritik dari tokoh-tokoh muda PDIP pada kebijakan penanganan COVID ini kan terlihat. Dia si Masinton, Adian segala macam. Jadi ada power struggle di dalam istana dan itu terbaca oleh publik sebagai atau memang udah muncul sinisme dari partai-partai pendukung atau sebetulnya ini cuma umpan untuk cari proyek baru jadi nakut-nakutin kekuasaan. Ya, kita bermain-main di situ. Itu bukan wilayah kita. Keseimbangan power of economy itu kita bukan wilayah kita. Ini kan kita cuma keseimbangan wacana ya. Dan justru wacana yang dianggap bahaya. Refli Harun wacana-wacana terus akhirnya. Padahal di belakang saya tidak ada gerbong itu. Jadi kalau dikepret sekali paling yang protes Rocky Gerung sekarang. Ya, itulah the power of the powerless. Jadi orang selalu mencurigai bahwa kita seperti punya agenda. Padahal kan agenda kita kan cuma pembukaan undang-undang dasar saja, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan memelihara fakir miskin. Anak-anak terlantar dipelihara negara. Ya. Salah perumusan pasal itu. Ya, dirumuskan begitu ya dipelihara terus sehingga fakir miskin dan anak terlantar makin banyak, makin subur. Makin banyak. Mestinya dilindungi atau disejahterakan ya, atau dijadikan tidak miskin lagi mestinya kan. Fakir miskin dan anak terlantar dijadikan kaya, mestinya begitu ya, atau dijadikan sejahtera mestinya pesan konstitusionalnya. Tapi Bung, begini Bung. Oke, tadi kan kita sudah main catur Rocky Gerung 2024. Siapa tahu kan ada gelombang tsunami politik bolak-balik nggak karu-karuan tiba-tiba semua menjagokan Rocky Gerung. Tapi kalau kita bicara bacaan hari ini ya, Bung Rocky bisa menyebut beberapa nama, kan nggak asik tuh kalau kita nggak menyebut beberapa nama seolah-olah kita nggak ada stok pemimpin sama sekali. Terlepas nanti ada presidensial threshold yang barangkali kita perjuangkan untuk dihapus juga. Tapi Bung melihat nggak muncul tokoh-tokoh lain yang bisa di-endorse, di-highlight, ya, digaris bawahi, itu terserah bagaimana istilahnya. Saya menduga dengan kuat karena saya bolak-balik ke kampus di daerah-daerah. Mungkin
dalam 2 tahun ini pemilu udah 300 kampus ya datangi di situ. Tetap ada pemikir-pemikir dan pemimpin lokal yang selama ini tersembunyi karena media dihegemoni oleh berita partai. Jadi seolah-olah sumber rekrutmen itu cuma dari berita partai dan berita tentang jadi Rocky tidak Gerung. adilnya di situ. Cuman itu pilihannya waktu itu. Tetapi memunculkan mereka itu tentu perlu semacam komite pemunculan pemimpin-pemimpin lokal. Kita bisa bikin KPPL, itu ya. Komite pemunculan pemimpin-pemimpin lokal, KP2L. Itu yang potensial ada. Yang potensial ada artinya yang selama ini tidak terbaca. Yang potensial ada dan sudah terbaca, jelas mereka yang beredar di dalam public opini hari ini. Anies Baswedan itu nama yang nggak bisa dihapus lagi. Dia udah bercokol di situ sebagai tokoh di dalam kontroversi apapun. Dia udah jadi tokoh yang pasti akan beredar di 2024. Sandiaga Uno juga ada di situ karena justru Sandiaga di luar kabinet. Lain kalau Sandiaga dibawa masuk ke kabinet itu dia tenggelam di situ. Tapi karena dia di luar, maka orang taruh harapan baru. Walaupun sahabat karibnya Pak Prabowo ada di dalam. Tapi Sandi kasih sinyal bahwa ada elemen etik, elemen moral yang melekat di dia. Karena dia ingin merawat itu sebagai mungkin tanggung jawab terhadap perjuangan emak-emak. Jadi politik emak-emak itu jadi semacam asuransi buat Sandi. Karena itu saya anggap no Sandiaga, no laga, no laga, no Sandiaga. No laga, no Sandiaga. Kira begitu. Yang lain yang misalnya, no lainnya adalah no Rocky, no party, ya. Party itu macam-macam itu. Bisa political party, bisa pihak dalam hukum, bisa juga pesta. Yes. Tapi saya nggak mau jadi part of no part. Oke, silakan Bung. 2 nama itu. Oke, 2 nama. Tentu masih ada nama yang dengan sendirinya pasti punya niat yang terukur untuk masuk dalam putaran. Orang semacam Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah. Banyak. AHY barusan menyelesaikan regenerasi dan dia masih harus membuktikan bahwa dia punya kemampuan yang serius dan otentik dalam menjalankan partai itu. Karena orang masih anggap bahwa ada bayang-bayang Pak SBY yang memang nggak bisa dilepaskan. Tetapi di dalam perjalanan politik ujian itu harus ditempuh dan saya kira AHY harus masuk di dalam kerumitan itu nanti dan dia mesti keluar dengan penampilan yang betul-betul original. Jadi orang melihat itu originalitas genuine dari pemimpin. Siapa lagi ya ketua-ketua partai nggak ada yang saya anggap lagi sekarang untuk ini. Cuma mungkin itu nama-nama yang Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah itu gimana? Yang ada di daerah-daerah. Saya kurang dapat satu perspektif dari dia. Mungkin saya belum pelajari dengan baik, tapi kan orang dihitung di dalam kapasitas dia. Kalau kita mengenal pikirannya di dalam suasana argumentatif. Kalau sekedar satu arah kita nggak bisa tahu apa potensinya itu. Anies kan terbiasa pemimpin yang satu arah itu yang laku sebenarnya kan? Itu yang mesti kita rubah tuh karena satu arah itu artinya mengarahkan bukan memimpin. Memimpin itu mengkoordinir mereka yang berbeda arah. Kalau cuma satu arah ya komando aja kan jadi. Tapi memimpin artinya memanage mereka yang berbagai arah, yang punya berbagai arah, bahkan yang berbeda. Walaupun saya itu tidak mau mengatakan, mungkin ada yang skillnya memimpin, ada yang skillnya mengarahkan. Yang susah itu adalah memimpin tidak bisa, mengarahkan nggak bisa juga. Yang paling buruk itu seseorang yang diangkat pemimpin ternyata dia diarah-arahkan oleh panitia di belakangnya. Nyerempet. Tapi mudah-mudahan ruang demokrasi ini tetap terpelihara, Bung ya. Saya khawatir juga begini, belum apa-apa mengadukan, belum apa-apa hate speech. Sebenarnya kan harus ada yang namanya toleransi etiknya. Sepanjang apa seseorang itu berdiskursus, sepanjang apa dia punya intention untuk menghina, kan begitu. Ya itu sebetulnya peradaban demokrasi harus begitu.
Kan kenikmatan kita berdemokrasi karena kita dimungkinkan untuk mengucapkan apa aja. Iya. Tentu dengan kontrol etik, dengan kontrol pikiran. Tetapi di kita hari ini prinsipnya terbalik. Semua tidak boleh kecuali yang diizinkan penguasa. Lo demokrasi artinya semua boleh. Kan demokrasi. Kalau di sini terbalik. Jadi nanti pemerintah anggap ini menghina, ini hate speech. Padahal, orang bercanda kok. Padahal kalau politik ada, kita bisa parodikan, waduh. Politik itu menjadi sangat tidak menarik kan jadinya. Justru karena kita bisa bercanda, bisa memparodikan gitu. Betul. Nah itu sempurna tuh definisinya. Politik itu kalau nggak ada parodi dia berubah jadi tragedi. Ya itu Sobat RH sekalian, edisi perdana dicecar dengan Rocky Gerung. Dicecar itu apa? Dialog cerdas secara refli. Jadi ini rubrik baru, program baru di channel yang keren cadas ini. Tetap di sini karena di sini Sobat RH bisa ditipu, dirayu, dibaperin, bahkan diuber di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.